Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Hotel Transylvania 4 yang dirilis pada tahun 2022. Dan tak luput juga film kali ini sendiri dibintangi oleh mantan pacar gue yang tak lain dan tak bukan adalah Selena Gomez yang mengisi suara dari si Mavis. Jadi sebenarnya waktu itu Selena Gomez pernah menawarkan gue pekerjaan untuk mengisi suara si Johnny di Hotel Transylvania, namun gue tolak yang dikarenakan gue sedang berperan menjadi John Wick semasa tersebut. Ya udah, bagi kalian yang suka dengan channel kali ini dan gak mau ketinggalan konten-konten keren berikutnya, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. And then langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini dan jangan lupa intro dulu cuy. Scene dimulai di masa lalu, yang dimana kita diperlihatkan di sana ada Mavis kecil dan juga Drake yang sedang bernyanyi bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka ini memutuskan untuk membangun Hotel Transylvania dan hotel itu sendiri diresmikan oleh si Mavis. Di sanalah Drake dan juga Mavis bersama juga dengan kawan-kawan lainnya menghabiskan waktu bersama hingga pada akhirnya scene pun kembali ke masa sekarang. Lebih tepatnya acara ulang tahun Hotel Transylvania yang ke-125 tahun dan acara itu sendiri dibawakan oleh Johnny. Seusainya bernyanyi, Johnny ini berkata kepada si Drake bahwasannya ia memiliki sebuah kejutan, jadi si Drake jangan pergi kemana-mana. Tentu saja Drake yang mendengar akan hal itu merasa deg-degan dikarenakan Johnny setiap memberikan kejutan pasti berangsur-angsur dengan kehancuran. Mavis yang datang berusaha menenangkan ayahnya yang sedang panik dan berkata bahwasannya Johnny merupakan profesionalnya. Tak lama kemudian tiba-tiba kejutannya pun muncul yang dimana kita diperlihatkan balok es mukanya Drake mencong, Frankie yang bermain gergaji mesin dengan tidak manusiawi, dan masih banyak hal-hal lainnya yang akan mengakibatkan sebuah kehancuran di pesta tersebut hingga mengakibatkan Drake menggunakan kekuatan Draculanya untuk menghentikan waktu. Akan tetapi minusnya dari kekuatan tersebut, si Drake ini tidak bisa menghentikan si Mavis dikarenakan Mavis juga sama-sama Dracula, jadi Dracula tidak bisa menghentikan waktu untuk ke Dracula lainnya. Mereka berdua lalu berbincang-bincang bersama sambil si Drake ini membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh si Johnny. Making a couple of tiny adjustments. Oh, you mean by ruining my company? Seusainya akan hal itu, Mavis ini berkata kepada si Drake bahwasannya Johnny melakukan semua hal ini untuknya. Namun Drake berusaha meyakinkan Mavis bahwasannya Johnny takutnya akan menghancurkan semuanya, jadi ia menghentikan waktu untuk membereskannya saja. Drake juga berkata kepada Mavis bahwasannya penampilan Johnny belumlah menjadi psikopat kelas tinggi hingga pada akhirnya ia merubah penampilan Johnny menjadi vampire. Mavis tidak menyukai akan hal itu hingga pada akhirnya ia merubah penampilan si Johnny kembali menjadi manusia, lalu ia memeluknya dan berkata bahwasannya ia mencintai Johnny apa adanya. Setelah hal itu, Drake langsung mengajak si Mavis untuk duduk kembali hingga pada akhirnya waktu dikembalikan menjadi normal. Dari sanalah Johnny yang ingin membawakan acara berikutnya namun dihentikan oleh Drake, yang dimana Drake ini lalu berkata kepada masyarakat yang berada di sana bahwasannya ia akan memberitahukan sebuah hal baru yang akan ada di Hotel Transylvania. Precisely at midnight, I will make a special one. Drake yang baru saja menenangkan pikirannya, tak lama kemudian ia pun dihampiri oleh Erika yang menanyakan akankah Drake sudah menyiapkan pidatonya. Dan ternyata pidato yang dimaksud oleh Erika merupakan pidato si Drake ini yang akan memberikan Hotel Transylvania kepada si Johnny dan juga Mavis. Drake yang panik lalu menyuruh Erika untuk tutup mulut dikarenakan Mavis memiliki sebuah pendengaran yang tajam, jadi jikalau Mavis mendengar akan hal ini itu bukan sebuah kejutan lagi. Benar saja, dari kejauhan ternyata Mavis telah mendengar perbincangan mereka yang membuat Mavis pada akhirnya kegirangan. Dengan cepat, Mavis ini lalu memberitahukan kabar itu kepada si Johnny yang mengakibatkan Johnny juga ikut samanya kegirangan. Di sana jugalah Mavis memperingati si Johnny untuk tidak menemui Drake dan juga berkata apapun dikarenakan takut merubah pikiran si Drake kembali. Johnny lalu izin kepada si Mavis bahwasannya ia ingin jalan-jalan menyapa para tamu yang berada di sana, namun tanpa sengaja ia ini melihat Drake. Seketika itu jugalah Johnny berusaha menahan hasratnya untuk menemui Drake, namun yang kita ketahui bahwasannya Johnny tidak bisa menahan hasrat tersebut hingga pada akhirnya ia pun menemui Drake. Drake yang sedang menyiapkan pidatonya di belakang panggung, tiba-tiba ia ini merasa terkejut ketika ia melihat Johnny yang berkata berbagai macam hal dengan penuh rasa ambisius.
Bahwasannya Johnny, jikalau mendapatkan wewenang penuh terhadap Hotel Transylvania, ia ini akan membuat sebuah terobosan baru. Seperti menambahkan dekorasi wujud depan Hotel Transylvania, menambahkan gym, dan bahkan yang lebih kecenya akan membangun eskalator. Tentu saja hal itu sendiri akan membuat peradaban monster jauh lebih kece dibandingkan peradaban manusia itu sendiri. Tentu saja Drake yang mendengar akan hal itu merasa panas dikarenakan jiwa monsternya masihlah kental dan tidak mau ada hal-hal manusia yang berada di Hotel Transylvania miliknya. Seketika itulah Drake yang enggan memberikan Hotel Transylvania-nya kepada kedua sejoli tersebut berusaha berbohong dengan mengatakan bahwasannya Johnny bukanlah monster, jadi ia tidak bisa mewariskan Hotel Transylvania kepada dirinya. Secara tidak langsung, dewan-dewan monster di luar sana mengatakan bahwasannya yang bisa mendapatkan hak penuh atas Hotel Transylvania merupakan kalangan dari para monster. Dan bukan dari kalangan manusia layaknya si Johnny yang merupakan orang biasa dan tidak memiliki skill apapun dan bahkan bukan psikopat apalagi pembunuh berantai. Gak akan bisa untuk mendapatkan hak penuh terhadap kepemilikan Hotel Transylvania. Tentu saja Johnny yang mendengar akan hal itu langsung merasa sedih, namun tanpa diduga tiba-tiba tirai pun terbuka. Di sanalah Drake ini harusnya berpidato untuk menyerahkan Hotel Transylvania kepada si Johnny dan juga si Mavis, akan tetapi kita mengetahui bahwasannya si Drake memiliki niat lain. Dengan mensabotase skrip yang sudah diberikan oleh Erika, yang dimana Drake ini berkata bahwasannya ia akan memperluaskan Hotel Transylvania dengan membangun toilet di lobi utama. Oh, expand! Yes! Ending the hotel. What? Dilanjutkan dari Blobby yang langsung menyetel musik kerja keras untuk merayakan ulang tahun dari Hotel Transylvania hingga mereka semua pun berdansa. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Drake yang berusaha keluar dari pesta itu secara diam-diam agar tidak ditanyakan oleh Erika dan juga si Mavis. Di sisi yang sama, kita juga diperlihatkan Johnny yang sedang merasa bersalah kepada si Mavis akibat dirinya bukanlah monster, jadi mereka berdua tidak bisa mendapatkan hak penuh atas Hotel Transylvania. Namun ternyata ada Van Helsing yang berada di sana dan mendengar curhatan dari si Johnny hingga ia menawarkan dirinya untuk merubah Johnny menjadi monster dengan menggunakan sebuah alat yang berada di ruangannya. Johnny yang mendengar akan hal itu pun merasa tertarik hingga Van Helsing pun langsung mengajak Johnny untuk pergi ke ruangannya. Sesampainya di sana, kita pun diperlihatkan berbagai macam jenis alat yang dimiliki oleh Van Helsing, namun Johnny diperintahkan untuk tidak menyentuh apapun. Singkat cerita, Van Helsing pun pada akhirnya dapat menemukan alat itu yang merupakan alat perubah wujud manusia menjadi monster dan bahkan sebaliknya. Yang sebenarnya sumber dayanya tuh berasal dari kristal, namun Van Helsing mengatakan bahwasannya ia belum pernah mencoba kristal ini sama sekali, jadi kita membutuhkan kelinci percobaan untuk mengetahui akankah alat ini memiliki efek samping ataukah tidak. Dan kelinci percobaan itu sendiri bernama Gigi hingga pada akhirnya Profesor Abraham langsung mengganti modenya menjadi mode monster dan langsung menembakkan Gigi saat itu juga. Tak butuh waktu lama, Gigi langsung berubah menjadi monster yang sangat amat imut hingga pada akhirnya Johnny request bahwasannya ia ingin menjadi monster yang bisa mengeluarkan laser dari matanya. Van Helsing langsung mengatakan bahwasannya alatnya tidak bekerja seperti itu hingga Johnny yang tidak mau buang-buang waktu pada akhirnya menyuruh Van Helsing untuk menembak dirinya. Di pesta perayaan ulang tahun Hotel Transylvania, kita pun diperlihatkan Drake yang masih terus-terusan bersembunyi dari kejaran Mavis dan juga Erika. Namun tanpa diduga, Drake ini mendengar sebuah suara dari ruangan Van Helsing hingga ia memutuskan untuk pergi ke ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan Van Helsing, si Drake ini tidak menemukan siapapun dan malahan menemukan sang subjek uji coba, yaitu Gigi. Tanpa diduga, tiba-tiba Drake ini mendengar suara tapak kaki yang besar mendekati dirinya hingga Drake yang bersiap-siap akan menyerang orang tersebut, namun ternyata orang itu merupakan Johnny. Hey, Drake, what's... Johnny? Yeah, it's me. Drake yang terkejut akibat perubahan Johnny yang sekarang merupakan monster, ia pun menanyakan berbagai macam hal, salah satunya bagaimana Johnny bisa berubah menjadi monster. Tak butuh waktu lama, Johnny ini langsung menunjukkan alat milik Van Helsing hingga ia berkata kepada si Drake bahwasannya ia akan menunjukkan wujud barunya kepada si Mavis agar mereka berdua bisa mendapatkan hak penuh atas Hotel Transylvania. Namun Drake yang mendengar akan hal itu dan takut kebohongannya terbongkar pada akhirnya bergegas mengejar si Johnny sambil menembakkan alat itu untuk merubah Johnny kembali menjadi manusia. Namun semua tembakannya Drake ini seakan meleset yang mengakibatkan dia harus mendekati Johnny terlebih dahulu.
Dan bahkan salah satu tembakan si Drake ini sampai masuk ke dalam acara ulang tahun Hotel Transylvania dan mengenai patung esnya sendiri. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkannya, di bawah patung itu ada sebuah air minum untuk para tamu. What? Nightmare! It's over! I'm human again! Di tengah perjalanan, Johnny ini papasan bersama anaknya yang bernama Dennis, lalu Johnny memamerkan tubuh barunya dan pergi dari sana. Drake yang juga baru saja tiba langsung ditanyakan oleh Dennis akankah tadi merupakan ayahnya, namun si Drake ini malahan menghapus ingatan dari si Dennis. Kembali kepada si Johnny yang dikit lagi sampai ke dalam acara dan akan memberitahukan wujudnya kepada si Mavis, namun ia ini kesandung dan malahan masuk ke dalam lift. Drake yang melihat akan hal itu seakan mendapatkan sebuah kesempatan emas yang dimana ia langsung pergi ke lantai paling atas sesuai tujuan lift itu. Drake yang sudah berancang-ancang akan menembak si Johnny, namun tembakannya malahan meleset hingga mengenai dirinya sendiri dan Drake langsung terjatuh dari jendela. Tentu saja Johnny yang melihat akan hal itu juga ikut-ikutan melompat untuk menyelamatkan Drake, namun ternyata ia ini malahan masuk ke dalam kolam renang. Sementara di dalam acara, kita pun diperlihatkan teman-temannya Drake yang mendengar suara gemuruh kencang hingga mereka memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka ini melihat Johnny dengan wujud monsternya dan melihat Drake yang tersangkut di salah satu atap. Teman-temannya Drake yang melihat Drake bertingkah laku aneh menyuruhnya untuk turun dan melihat wujudnya si Johnny, namun Drake yang tidak bisa terbang malahan meminta tolong. Awalnya tidak ada yang mau menolong Drake sama sekali, namun ketika melihat Drake yang terjatuh dan tidak berubah menjadi kelelawar, Griffin langsung menyelamatkan si Drake. Hingga dari situlah mereka pun melihat wujudnya si Drake yang, ya you know lah. Drake yang panik langsung memutuskan untuk berkaca, hingga dari situlah ia pun merasa sedih ketika melihat wujudnya berbeda 90 derajat dibandingkan wujudnya yang sebelumnya. Lagi pula Drake ini sekarang merupakan manusia hingga ia memutuskan untuk mencari alatnya Van Helsing yang ternyata berada di salah satu tubuh zombie. Dengan cepat Drake ini mengambil alat itu kembali dan bergegas menembak tubuhnya sendiri untuk kembali menjadi monster, namun ternyata alatnya rusak. Sementara itu, Johnny yang ingin memberitahukan perubahannya kepada si Mavis namun dicegah oleh Drake yang berpura-pura sakit dan menyuruh Johnny untuk membawa dirinya menemui Van Helsing. Drake juga memperingati teman-temannya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada si Mavis. Tak lama berselang, tiba-tiba Mavis yang datang menanyakan di mana keberadaan Drake, namun teman-temannya berkata bahwasannya mereka belum melihat Drake sedari tadi. Lantas Mavis ini bertanya kepada mereka berempat mengapa mereka berada di luar, hingga pada akhirnya Griffin ini beralibi bahwasannya Whitney akan menunjukkan dance terhebatnya. Dari sanalah Whitney yang sebenarnya nggak bisa dance pada akhirnya dance sejadi-jadinya hingga membuat dance-nya si Whitney menjadi cringe ketika itu. Just tell him I need to talk to him. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Van Helsing yang merasa terkejut ketika mengetahui bahwasannya kristalnya telahlah pecah, yang sebenarnya ia telah mencari kristal itu selama 3 tahun. Drake langsung menanyakan bagaimana caranya mereka menemukan kristal itu kembali untuk merubah wujudnya menjadi monster dan mengembalikan wujud Johnny menjadi manusia. Dengan simpel, Van Helsing ini meminta alat tersebut dan langsung membuka GPS yang berada di alatnya hingga alat itu menunjukkan di mana keberadaan kristal berikutnya. Lebih tepatnya di hutan Amazon, yaitu Amerika Selatan. Sontas Drake yang mendengar akan hal itu merasa mager untuk pergi ke sana dengan tubuhnya yang manusia tidak bisa berubah menjadi kelelawar, pasti perjalanannya cukup lama. Van Helsing juga menjelaskan trek-trek yang akan mereka lewati nantinya seperti hutan rimba, sungai piranha, dan bahkan yang lebih parahnya adalah gua refleksi. Drake yang sudah mendengar akan hal itu langsung mengajak Johnny untuk berpetualang berdua saja ke Amerika Selatan hingga Johnny mengiyakan akan hal tersebut. Johnny lalu bertanya mengapa nggak mengajak Mavis dan juga Erika, hingga si Drake mengatakan takut membahayakan mereka berdua, yang sebenarnya Drake ini takut kebohongannya terbongkar. Sementara itu kita pun diperlihatkan Frankie yang mendapatkan chat dari si Drake, yang dimana Drake ini mengatakan kepada si Frankie bahwasannya mereka akan pergi ke Amerika Selatan untuk mencari kristal yang baru. Untuk mengembalikan Drake dan juga Johnny kembali menjadi normal dan jangan beritahukan hal ini kepada si Mavis. Seusainya akan hal itu, mereka berlima ini sulam atas mereka yang lepas dari kekangan si Drake yang dikarenakan Drake sekarang merupakan manusia. Dengan meminum air yang sudah terkontaminasi zat berubah menjadi manusia hingga pada akhirnya mereka pun meminum air tersebut. Satu persatu dari mereka pun merasakan hal aneh hingga pada akhirnya mereka pun berubah menjadi manusia. What the?
Huh? Terlepas dari mereka yang sudah berubah menjadi manusia, tapi yang paling konyol di antara mereka merupakan Frankie yang ternyata sekarang berubah menjadi manusia yang tampan. Mereka berempat lalu memfokuskan pandangan kepada si Blobby yang ternyata dia ini menjadi jelly biasa. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Johnny dan juga Drake yang sedang menaiki pesawat menuju Amerika Selatan, yang dimana pesawat yang mereka tumpangi merupakan pesawat yang mendapatkan rating psikopat tertinggi. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Drake yang mual dan hendak pergi ke toilet, namun ia ini dihentikan oleh salah satu staf di sana dan bahkan dilemparkannya keluar dari pesawat untuk membuat perasaan Drake lebih baik. Johnny yang melihat akan hal itu malahan berterima kasih kepada staf tersebut karena telah membantu Drake mendapatkan perasaan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Thanks so much. It's my job. Sementara di Hotel Transylvania, kita pun diperlihatkan Mavis yang mencari Drake sampai ke kamarnya. Namun Mavis tidak menemui Drake sama sekali dan malahan ia ini hanya melihat surat Hotel Transylvania yang ternyata telah diwariskan kepada dirinya dan juga Johnny. Mavis yang melihat akan hal itu malahan bertanya-tanya yang dikarenakan Drake belum saja memberitahukan hal ini kepada dirinya. Mavis lalu memutuskan untuk keluar dari kamarnya Drake, namun tanpa sengaja ia ini melihat Dennis dan juga temannya yang sedang terhipnotis, namun ia tidak mencurigakan akan hal tersebut. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Drake dan juga Johnny yang baru saja tiba di Amerika Selatan. Di mana si Drake ini langsung merasa takut ketika melihat matahari, namun Johnny berusaha meyakinkan si Drake bahwasannya Drake sekarang manusia jadi nggak apa-apa jikalau terkena sinar matahari. Drake yang mendengar akan hal itu langsung keluar dari petinya dan langsung melihat matahari hingga ia menyadari bahwasannya matahari seindah mata memandang. Akan tetapi semakin lama Drake memandangi matahari mengakibatkan matanya merasa panas dan juga perih hingga mengakibatkan Drake langsung hilang kendali dan juga hampir saja tertabrak. Untungnya si Johnny ini dengan cepat langsung menyelamatkan Drake dari jalan raya dan langsung menaruhnya ke pinggiran. Dari situlah Johnny yang ingin memberhentikan taksi, akan tetapi ia tanpa sengaja menyemburkan api hingga mengakibatkan tabrakan di tempat tersebut. Scene pun berganti memperlihatkan Van Helsing yang sedang mencari Gigi hingga pada akhirnya ia pun menemukan Gigi dengan ukuran yang tidak sangat amat manusiawi. Sementara itu kita pun diperlihatkan Johnny dan juga Drake yang sekarang memutuskan untuk menaiki bis lokal. Namun ternyata bis itu sendiri kelebihan beban akibat Johnny yang besar hingga pada akhirnya Drake mengatakan hal itu kepada si Johnny. Dengan cepat Johnny ini berinisiatif untuk mengangkat bis tersebut hingga pada akhirnya Johnny berlari membawa bis itu. Di lobi Hotel Transylvania kita pun diperlihatkan teman-temannya Drake yang berusaha pergi ke kamar mereka masing-masing. Namun mereka ini malahan kaget ketika melihat Erica dan juga Mavis muncul secara sekaligus hingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di balik koper. Tanpa diduga, tiba-tiba istri dari Wayne dan juga istri dari Frankie juga mencari dirinya hingga pada akhirnya mereka sudah tidak bisa pergi kemanapun. Wayne yang sedang melihat situasi, tanpa sengaja ia ini melihat bokong dari Murray hingga pada akhirnya ia pun berteriak dan mereka pun pada akhirnya ketahuan. Dari situlah Erica dan juga Mavis yang melihat akan hal itu merasa aneh dengan apa yang terjadi sekarang hingga tiba-tiba berita TV pun muncul. Di berita TV itu sendiri memberitakan tentang seseorang yang menggunakan kostum Halloween yang diselamatkan oleh seekor naga yang tak lain dan tak bukan adalah Johnny. Kembali kepada Johnny dan juga Drake yang sudah tiba di tempat tujuan dan mereka akan memulai petualangan dari sini. Tanpa diduga, tiba-tiba si Drake ini mendapatkan telepon dari si Mavis yang membuat si Drake ini pada akhirnya memutuskan untuk mereject telepon tersebut. Johnny juga merasa kurang dari penampilan si Drake yang merasakan bahwasannya penampilan Drake ini tidak cocok jikalau dipakai untuk berpetualang hingga pada akhirnya ia pun mengganti pakaian dari si Drake. Tak luput juga si Johnny ini memasukkan alat-alat milik si Drake ke tas miliknya dan menyuruh si Drake untuk membawa tas itu sementara dia yang akan memimpin jalan. Tempat demi tempat pun dilalui oleh mereka berdua, semacam tempat yang dipenuhi oleh banyak burung, jembatan gantung, tempat yang dipenuhi oleh lumpur, dan bahkan tempat yang dipenuhi oleh banyaknya bunga. Johnny sendiri selalu menikmati tempat demi tempat yang mereka singgahi, akan tetapi tidak dengan Drake yang dimana Drake ini selalu merasa tersiksa tiap tempat demi tempat yang mereka kunjungi. Salah satunya mendengar suara burung yang tidak mengenakan, hampir terjatuh dari jembatan gantung, terpleset di tempat yang berlumpur, dan bahkan alergi terhadap bunga. Sampailah di mana si Drake ini menyadari bahwasannya manusia memiliki bau badan yang tidak enak hingga pada akhirnya Johnny menyuruh Drake untuk mandi. Drake yang benar-benar kesal pada akhirnya mengatakan bagaimana caranya ia untuk mandi di tengah hutan seperti ini, namun tak lama kemudian tiba-tiba hujan pun muncul. Singkat cerita, Drake yang sudah capek berjalan cukup jauh, ia lalu melihat GPS yang ternyata mereka baru jalan 10% saja. Sontas Drake yang mengetahui akan hal itu langsung merasa kesal, namun Johnny menenangkan si Drake dan berkata bahwasannya ia menemukan sungai yang sangat amat indah.
Tanpa berpikir panjang, tiba-tiba si Drake ini langsung loncat begitu saja yang mengakibatkan Drake pada akhirnya digigit oleh piranha. Seusainya akan hal itu, Johnny lalu memperingati si Drake untuk tidak meloncat sembarangan lagi hingga Drake tiba-tiba mendapatkan telepon dari si Mavis. Tentu saja Drake yang panik langsung membuang teleponnya ke sungai agar tidak ditelepon-telepon kembali oleh si Mavis. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Mavis yang masih kesal akibat teleponnya tidak kunjung dibales hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Van Helsing ditemani juga oleh Erika. Sesampainya di sana, Erika dan juga Mavis menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun si Van Helsing malahan menyuruh mereka berdua untuk jangan berisik. Tak lama kemudian tiba-tiba muncullah Gigi yang semakin besar dan hendak menyerang mereka, namun Erika dan juga Mavis bekerja sama untuk mengurung Gigi. Dengan mengurung si Gigi dengan menggunakan pipa-pipa yang berada di sana hingga mereka seakan menciptakan sebuah kandang hamster. Van Helsing lalu mengatakan sebuah hal kepada Erika dan juga Mavis bahwasannya alat yang ia berikan kepada si Johnny memiliki efek sampingnya, yaitu jikalau manusia ditembakkan alat itu hingga menjadi monster dan dia akan terus bermutasi menjadi monster sungguhan dan tidak memiliki akal layaknya manusia kembali. Jadi kalian berdua harus cepat-cepat mengembalikan Johnny kembali menjadi manusia sebelum semuanya terlambat. Dan untuk monster berubah menjadi manusia tidak ada efek samping sama sekali, jadi yang ada efek sampingnya tuh manusia berubah menjadi monster. Setelah mengetahui akan hal itu, Erika dan juga Mavis harus cepat-cepat untuk menyelamatkan Johnny dan juga menyelamatkan si Drake. Scene pun kembali ke hutan Amazon di mana kita diperlihatkan Johnny yang sedikit demi sedikit terkena efek samping tersebut. Namun seakan efek samping itu belumlah parah hingga pada akhirnya mereka berdua masih terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kita pun diperlihatkan Drake yang menyadari akan adanya eksistensi para nyamuk dan menggigiti tubuhnya si Drake. Sementara itu, si Johnny sendiri sudah dikerumuni oleh para nyamuk, namun nyamuk-nyamuk itu sendiri enggan untuk menggigit Johnny yang dikarenakan Johnny memiliki kulit layaknya monster. Seketika itulah nyamuk-nyamuk itu pada akhirnya beralih untuk menggigit si Drake hingga Johnny yang berusaha membantu untuk memukul nyamuk itu malahan memukul Drake hingga pingsan. Di lain sisi, di sebuah balon udara kita pun diperlihatkan Mavis dan juga kawan-kawan lainnya yang dimana mereka memutuskan untuk menghampiri Drake dan juga Johnny ke Amerika Selatan. Tak luput juga dengan Whiny yang memberikan baju baru kepada si Griffin, yaitu baju anak-anaknya yang sudah bekas hingga pada akhirnya Griffin terlihat cocok dengan memakai baju tersebut. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Frankie yang sedang menikmati sebuah keenjoyan duniawi seperti mendapatkan ketampanan instan dan bahkan sedang berjemur di siang hari. Me, on the other hand, easy. Huh? Oops. Whoa! Hey! Do not! That. All this. Your dad helped me leave that all behind. Singkat cerita, mereka yang sudah melalui berbagai macam tempat hingga pada akhirnya sampailah mereka di hutan Amazon. Mereka semua lantas langsung kebingungan ketika melihat hutan yang begitu sangat amat luas dan bagaimanakah caranya mereka mencari si Johnny dan juga si Drake. Dengan simple, Mavis ini mengatakan bahwasannya kita akan pergi ke hutan itu dan mencari mereka di bawah agar cepat menemukannya. Mavis juga mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tertutup agar dia ini tidak terkena cahaya matahari dan tidak hangus terbakar. Baru saja mereka tiba di hutan, dari situlah si Mavis dengan cepat berubah menjadi kelelawar untuk menggunakan kekuatan pendengarannya. Karena Mavis ini mengetahui bahwasannya Johnny di setiap perjalanannya pasti akan bernyanyi seperti tidak memiliki sebuah tujuan hidup. That way! Sementara itu, scene pun berganti memperlihatkan Johnny yang sedang menggendong Drake yang pingsan hingga tak lama kemudian Drake pun tersadar. Dengan cepat, Drake ini langsung mengambil GPS untuk memastikan di mana keberadaan mereka yang ternyata mereka ini telah nyasar. Drake yang sedang marah-marah kepada si Johnny tiba-tiba kabut pun menghilang yang mengakibatkan kita mengetahui bahwasannya mereka berdua sekarang berada di salah satu gunung. Seketika itulah Drake makin murka dengan si Johnny hingga ia terus-terusan mengoceh yang mengakibatkan dirinya tidak bisa diam dan mereka berdua pun terjatuh. Johnny, your tail! Tanpa sengaja, si Drake yang sedang panik melihat Johnny yang memiliki sayap dan menyuruhnya untuk menggibas-gibaskan sayap tersebut, namun Johnny tidak bisa menggerakkan sayapnya. Dengan cepat, Drake ini memiliki sebuah inisiasi untuk mengajarkan Johnny tutorial cepat untuk menggunakan sayap hingga pada akhirnya hal itu pun untungnya berhasil. Wiggle your toes! Wings! You're doing it, Johnny!
Johnny! Di malam harinya, kita pun diperlihatkan mereka berdua yang memutuskan untuk beristirahat sambil memanggang marshmallow. Namun tanpa sengaja, si Drake ini memanggang marshmallow hingga gosong dan hendak membuang marshmallow itu, namun Johnny menghentikannya. Johnny lalu berkata kepada si Drake memang pandangannya marshmallow itu tidak bisa dimakan, namun aslinya jikalau dibuka marshmallow itu memiliki sebuah keenakan yang luar biasa. Jika dilihat seperti itu, berarti pola pikir si Drake tuh selalu mengejat seorang terlebih dahulu tanpa mengenalnya lebih dekat, ibaratnya Johnny dan juga si Drake yang sekarang. Di mana mereka berdua telah hidup bersama selama bertahun-tahun, namun si Drake belum tentu bisa mempercayai Johnny sepenuh hatinya. Drake juga mengatakan kepada si Johnny bahwasannya dia memang sulit untuk melihat sisi baik dari seseorang. Dan maka itulah untuk melindungi keluarganya, Drake ini memutuskan untuk membangun Hotel Transylvania agar terpisah dari kehidupan manusia. Dan dari situlah Johnny lalu berkata bahwasannya ia telah mengetahui perasaan Drake yang sekarang. Bahwasannya Hotel Transylvania merupakan hal yang paling istimewa bagi dirinya si Drake, tapi jikalau hal itu diberikan kepada si Johnny, ia tidak akan menyia-nyiakan akan hal tersebut. Dan aku juga tidak akan memandang hotel itu seperti hotel biasa, melainkan hotel yang istimewa seperti dirimu, Drake. Seketika itulah Drake yang mendengar omongan si Johnny langsung merasa tersadar dan seakan merasa bersalah akibat telah membohongi Johnny sebelumnya. Drake yang seakan ingin mengakui kebohongannya bahwasannya hukum para monster itu sebenarnya nggak ada, namun tiba-tiba Mavis dan juga kawan-kawan pun datang. Di sanalah Drake berusaha gagah di depan Erika, sementara Mavis langsung memeluk Johnny yang sekarang menjadi naga. Tak luput juga dengan teman-temannya Drake yang sekarang sudah menjadi manusia, hingga hal itulah yang membuat si Drake ini merasa terkejut. Seketika itulah Mavis menanyakan kepada si Johnny mengapa Johnny ini berubah menjadi monster, namun Johnny mengatakan bahwasannya hal itu ia lakukan agar kita berdua bisa mendapatkan Hotel Transylvania. Jadi sebelumnya Drake ini pernah mengatakan bahwasannya hukum-hukum para monster melarang manusia untuk mendapatkan hak waris penuh atas Hotel Transylvania. Maka itulah Johnny berubah wujudnya menjadi monster agar bisa mendapatkan hak waris atas Hotel Transylvania dan tidak mengecewakan Mavis. Namun Mavis yang mendengar akan hal itu merasa aneh dikarenakan dia belum pernah mendengar hukum itu sebelumnya, hingga pada akhirnya ia pun berpikir bahwasannya ayahnya telah berbohong. Drake yang sudah terpojok tidak bisa melakukan apapun selain mengakui kebohongannya, hingga pada akhirnya hal itulah yang membuat si Johnny ini merasa kecewa. Setelah apa yang ia lakukan, berarti selama ini Drake tidak pernah menganggap Johnny sebagai bagian dari keluarga. It's easy. Not part of You. Johnny. Mavis selalu memarahi ayahnya atas semua kejadian ini dan menyuruh dirinya berserta juga dengan teman-teman lainnya mencari kristal. Sebelum si Johnny ini menjadi monster sepenuhnya, sementara si Mavis akan mencoba untuk menenangkan si Johnny. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Drake yang dijelaskan oleh Erika bahwasannya Johnny jikalau dibiarkan akan menjadi monster sepenuhnya tanpa pikiran. Drake yang mendengar hal itu langsung terkejut hingga Erika menanyakan kemana arah berikutnya. Drake yang tidak melihat jalan malahan mengarahkan ke arah sungai hingga Erika yang mengetahui akan hal itu langsung mengganti mobilnya menjadi mobil perahu. Dan sampailah di mana mereka ini tiba di tempat yang terakhir, yaitu gua refleksi, yang dimana gua ini sendiri digadang-gadang sebagai gua yang berbahaya. Kembali kepada Mavis yang berhasil menenangkan si Johnny, namun tanpa sengaja si Mavis ini mengatakan tentang si Drake hingga mengakibatkan Johnny kembali menjadi monster yang kejam. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Drake dan juga kawan-kawan yang perlahan demi perlahan masuk ke dalam gua tersebut. Dan tiba-tiba, ya you know lah. She touched me first! I can't swim! I'm afraid of sharks! My head. Look out! Stop it! Sesampainya mereka di tempat tujuan, di sanalah ada sebuah lubang kecil hingga pada akhirnya Drake memutuskan untuk mengecek lubang itu terlebih dahulu sendirian. Seketika itulah Drake pun masuk perlahan demi perlahan hingga tak lama kemudian ia pun melihat kristal yang banyak sekali. Kembali kepada Mavis yang sedang menghindari serangan demi serangan dari si Johnny hingga tak lama kemudian ia pun mendapatkan telepon dari si Erika. Erika lalu berkata kepada si Mavis bahwasannya mereka menemukan titik lokasi kristal tersebut dan menyuruh si Erika untuk membawa Johnny ke sini.
Erika juga memberitahukan titik lokasi mereka hingga tak butuh waktu lama Mavis langsung memancing Johnny untuk mengikuti dirinya. Dengan melempar si Johnny menggunakan sebuah batu besar dan Johnny yang merasa kesal langsung mengejar si Mavis. Sementara itu kita pun diperlihatkan Drake bersama kawan-kawan yang sedang berusaha mencari kristal itu, akan tetapi tanpa sengaja mereka semua terpisah. Semua hal itu didasarkan kristal-kristal yang berada di sana layaknya sebuah labirin, jadi mereka semua terpisah satu sama lain. Beralih lagi kepada Mavis yang masih dikejar-kejar oleh si Johnny hingga si Mavis pada akhirnya membawa Johnny masuk ke dalam jurang dan mendekati ke daerah kristal tersebut. Dari salah satu celah kecil, Mavis langsung masuk ke dalam sana dan menyuruh si Johnny untuk tetap diam di sini. Namun Johnny yang seakan sudah menjadi monster sepenuhnya tidak mendengarkan omongan si Mavis dan bahkan ingin menghancurkan dinding tersebut. Setibanya di dalam, kita pun diperlihatkan Mavis yang merasa terkejut akibat ia yang tidak bisa menemukan siapapun dan bahkan hanya pantulannya saja. Tak lama kemudian Mavis ini pada akhirnya bertemu dengan Drake yang tiba-tiba muncul begitu saja hingga tanpa sengaja Mavis ini memukul si Drake. Mavis lalu menanyakan kristal itu kepada ayahnya, namun ayahnya belum menemukan kristal itu sama sekali. Tanpa diduga, tiba-tiba sebuah guncangan hebat pun terjadi yang ternyata berasal dari si Johnny yang semakin membesar. Johnny yang ingin menghancurkan bebatuan yang menghalangi dirinya, tanpa sengaja hal itulah yang mengakibatkan Mavis pada akhirnya melihat sebuah retakan hebat. Tak lama kemudian retakan hebat itu pun pada akhirnya hancur dan dari sanalah mereka pun pada akhirnya menemukan kristal yang selama ini mereka cari. Seketika itulah Drake memberikan alatnya kepada si Mavis hingga tak butuh waktu lama Mavis langsung mengambil kristal itu dan memasukkannya ke alat tersebut. Sambil berlari, Mavis ini mengganti settingan dari alat itu terlebih dahulu hingga ia yang ingin menembakkan alat itu tiba-tiba terhalangkan oleh sinar matahari. Seketika itulah Mavis berusaha mencari angle lain dengan maju ke paling depan, namun tiba-tiba Johnny yang sudah berhasil menghancurkan dindingnya. Seketika itulah sinar matahari pun terpancar. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Mavis ini diselamatkan oleh Frankie yang mengatakan bahwasannya ia akan membantu si Mavis untuk sampai ke sebuah angle agar Mavis bisa menembakkan senjatanya dari tempat tersebut. Sesampainya Mavis di tempat yang aman, ia pun langsung menembakkan senjata itu kepada si Johnny, namun yang kita ketahui bahwasannya hal itu tidak berefek apapun. Johnny masih tetap menjadi monster hingga hal itulah yang membuat mereka semua berpikir bahwasannya semua hal ini telah terlambat. Drake yang mendengar akan hal itu pun merasa tidak percaya hingga pada akhirnya ia pun langsung cepat-cepat menghampiri si Johnny. Tentu saja Drake langsung ditangkap oleh Johnny dan hendak dihanguskan, namun si Drake mengatakan bahwasannya Johnny mirip dengan marshmallow. Drake lalu mengeluarkan marshmallow sambil membakar marshmallow itu lalu berkata bahwasannya sebelum kedatangan Johnny ke Hotel Transylvania, hidupnya seakan seperti marshmallow gosong yang dipenuhi oleh kekosongan, rasa takut akan manusia dan tidak memiliki apapun selain keluarganya. Namun kedatangan Johnny merubah hidup Drake 90 derajat jauh berbeda dibandingkan hidup sebelumnya. Alayaknya marshmallow yang bisa dimakan, di mana si Johnny ini memberikan berbagai macam warna di Hotel Transylvania. Mengadakan musik DJ yang belum pernah dikenal oleh para monster, membawa skuter, dan masih banyak hal lainnya yang merubah pandangan si Drake. Dan bahkan jikalau nggak ada Johnny mungkin mereka nggak bakal jalan-jalan ke segitiga Bermuda hingga Drake nggak bakal bisa bertemu dengan Erika. Dari situlah Johnny yang sudah mendengar akan hal itu langsung tersadar sepenuhnya hingga Mavis langsung menembakkan alat itu untuk kedua kalinya dan Johnny kembali menjadi manusia. Di malam harinya mereka semua pun memutuskan untuk balik ke Hotel Transylvania, sementara Drake dan juga teman-temannya sekarang sudah berubah menjadi monster kembali. Di sana jugalah Drake berkata kepada Johnny dan juga Mavis bahwasannya ia menyerahkan Hotel Transylvania kepada mereka berdua. Mereka yang baru saja sampai terkejut ketika melihat Hotel Transylvania yang sekarang sudah hancur berantakan akibat Gigi. Drake yang murka langsung membawa alatnya dan langsung menembakkan Gigi hingga pada akhirnya Gigi pun kembali menjadi normal. Untungnya dalam insiden tersebut Dennis dan juga kawan-kawan berhasil selamat, sementara Drake menangisi akan kehancuran Hotel Transylvania yang sudah ia jaga bertahun-tahun. Akan tetapi Drake ini melupakan kesedihannya dan memberikan kunci Hotel Transylvania kepada si Mavis dan juga si Johnny. Lalu berkata kepada mereka berdua untuk membangun hotel sesuai keinginan mereka sendiri.
Setelah hal itu, 1 tahun pun berlalu di mana kita diperlihatkan Hotel Transylvania yang ternyata dibangun seperti zaman dahulu. Namun ternyata ada sedikit perubahan yang dikarenakan perubahan itu berada diisi dalam Hotel Transylvania yang dulunya kuno namun sekarang modern. Dan film Hotel Transylvania 4 pun tamat cuy. Bagaimana nih menurut kalian tentang Hotel Transylvania? Kalau menurut gue pribadi cukuplah bagus, namun sayangnya film kali ini sendiri nggak bisa ditonton di bioskop. Minusnya cuma di situ, walau dulu gue pernah nonton Hotel Transylvania 2 di bioskop, tapi ya nggak apa-apa lah, terlepas dari semua hal itu cukuplah menarik dalam plot ceritanya. Dan kesimpulan di dalam video kali ini, jangan pernah memandang orang dengan memandangkannya saja, melainkan pandanglah dengan penuh rasa bahagia dan juga dengan penuh rasa senyum. Semua hal itu dikarenakan orang yang Anda pandang nanti akan menjadi bahagia, hingga gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Jangan lupa juga stay to the santuy agar membuat hidup kalian lebih santuy, and bye-bye.